Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masih diberikan waktu alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama melanjutkan bacaan kita dalam buku 21 Nasihat untuk Hati yang Tertipu, bab ketiga, yaitu membantah fitnah Islam menyepelekan perempuan. Tujuan kami menulis ini ialah bukan berarti orang luar yang terkadang menganggap Islam menyepelekan perempuan, tapi juga terkadang perempuan itu sendiri yang merasa Islam itu kemudian menyepelekan dirinya walaupun mereka muslimah. Nah, ada sebuah ungkapan dari seorang yang bukan muslim, tapi penulis yakin ia mengatakan demikian karena ketidaktahuannya. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, bahwa seorang itu sering benci kepada hal yang ia tidak tahu. Meski ada pula yang sengaja mengucapkan ucapan demikian, meskipun ada juga yang memang sengaja ingin menjatuhkan Islam, ingin memojokkan Islam karena kebenciannya. Seorang yang tidak Islam berkata, seolah meragukan bahwa bagaimana hak perempuan dalam Islam. Keraguan tersebut kemungkinan muncul karena mereka melihat sesosok muslim atau muslimahnya. Jadi kalau orang yang ingin belajar Islam, jangan melihat muslimahnya, orangnya, tapi lihatlah ajarannya. Karena tidak semua muslim mengamalkan secara penuh ajaran Islam. Maka daripada itu, banyak orang yang fobia gara-gara ketidaktahuannya, yang ketidaktahuannya itu dia sebar. Sehingga mereka menamai dirinya Islamofobia, gerakan anti-Islam. Kita tidak bisa memaksa siapapun seseorang untuk kemudian mencintai atau menerima Islam, memang tidak. Akan tetapi kita bisa menjembatani segala hal tentang Islam kepada mereka yang tidak mengetahui Islam. Salah satu yang ingin kita highlight di sini ialah banyaknya fitnah mengenai Islam itu kayak tidak fair kepada perempuan dan lain sebagainya. 1. Mengapa Islam memperbolehkan poligami? Bukankah itu tidak menghargai perempuan? Itu pertanyaan mereka. Islam adalah agama yang memperbolehkan poligami, yakni seorang laki-laki boleh memiliki 2, 3, atau 4 secara bersamaan istri. Tapi ayat itu belum selesai. Ayat itu dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga itu ada lanjutannya, yaitu fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau engkau tidak mampu 2, 3, atau 4, fawahidah, satu saja, only one, satu saja. Karena ayatnya berkata fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahilah perempuan itu masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Jika tidak mampu berlaku adil, satu saja. Demikian bunyi ayatnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini ialah ayat ini turun bukan untuk mengajak laki-laki menambah dari yang 1 menjadi 4, dari yang 1 menjadi 2, dari 1 menjadi 3, bukan. Banyak orang salah paham kepada ayat ini, khususnya perempuan, lalu mengatakan ayat ini tidak fair kepada mereka. Justru ayat ini sangat fair. Kenapa? Karena kalau kita baca asbabun nuzulnya, asbab musabab ayat ini turun ialah apa? Karena ayat ini justru mengurangi yang awalnya dalam tradisi di Arab sana, dalam tradisi pernikahan di sana, yang awalnya itu unlimited, tidak terbatas. Ada yang nikahin punya istrinya 10, ada yang punya istrinya 20. Bahkan zaman
syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang dulu banyak istrinya. Nabi Daud 100, Nabi Sulaiman 1000. Nah, Islam itu, Nabi Muhammad SAW itu membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada beliau, lalu disampaikan kepada umatnya. Quran surah An-Nisa ayat 3 ini memberitahukan kurangi, batasi sampai 4. Jadi yang waktu itu 10 dia eliminasi itu istrinya 6. Jadi dia sisakan 4. Apa maknanya? Ternyata ayat ini memerintahkan untuk membatasi yang awalnya tidak terbatas, yang awalnya tidak dibatasi. Maka ayat ini justru membuat perempuan itu kemudian terjaga. Mengapa tidak satu saja? Mengapa tidak satu? Karena ini seperti door emergency. Banyak orang poligami atas dasar keinginannya semata, bukan karena door emergency ini. Kenapa kamu menikah lagi gitu? Katanya sunnah, ini kan sunnah Rasul, ini kan sunnah Rasulullah. Ini lucunya apa? Kenapa mereka memilih sunnah yang berat, sedangkan sholat duha, sholat tahajud dia tidak lakukan? Dia tidak berzikir setiap malam, dia tidak baca Quran begitu banyak. Mengapa tidak sunnah yang itu saja kalau alasannya memang sunnah? Maka daripada itu, bukan salah, oke? Bukan salah apabila mampu. Tapi ayat ini memang berbicara mampu itu tidak akan pernah mampu adil. Mampu adil itu manusia tidak akan pernah. Meskipun, mohon maaf, dia bisa adil secara materi, harta, kemudian rumahnya dibuatkan sama-sama, lantai 4 misalnya seperti itu. Tapi dia tidak bisa berlaku adil pada perasaan. Maka di ayat, masih di surah yang sama, di ayat yang berbeda, itu Allah SWT berfirman, sungguh engkau tidak akan mampu berlaku adil dalam hal kecondongan. Saya punya mainan, ini. Pasti di dalam hati saya, dari 3 mainan ini ada yang paling condong yang saya sukai. Misalnya yang merah ini yang saya sukai, lightning McQueen. Nah, tapi saya bisa sama-sama saya lap mainan ini sama-sama. Perlakuan saya bisa berlaku adil, tapi kecondongan itu tidak bisa. Maka engkau tidak akan pernah bisa berlaku adil dalam hal kecondongan perasaan. Pasti akan ada satu kecondongan kepada yang lain. Maka daripada itu, Islam justru datang untuk mengurangi. Ayat ini datang untuk mengurangi jumlah yang awalnya tidak terbatas. Maka perempuan nggak boleh risih atau apalagi na'udzubillah sampai membenci ayat ini. Ini firman Allah. Karena apa? Karena ayat ini justru membatasi. Kalau nggak ada ayat ini turun, maka pasti unlimited tuh. Kesana ada istrinya, kesana ada istrinya, 1000-an kan seperti itu. Itu kalau istrinya 1000, nyalek dapat 1 kursi, istrinya saja yang milih seperti itu. Yang kedua, perempuan mengapa tidak boleh bekerja? Bukan nggak boleh. Nah, apakah Islam tidak memperbolehkan perempuan bekerja? Itu pertanyaan yang kedua dari mereka. Perempuan dalam Islam yang menjaga dirinya dari interaksi yang akan menimbulkan dosa, sehingga barangkali itu yang membuat orang lain salah paham. Oke, bukan Islam tidak memperbolehkan. Nah, pada zaman Nabi apakah ada perempuan yang bekerja? Seorang perempuan bernama Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, iparnya Nabi Muhammad SAW, bekerja sebagai pengambil makanan unta. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Asma. Lalu Nabi Muhammad SAW membantu Asma menaikkan makanan unta itu ke kepala Asma, diangkatkan gitu. Nah, apa maknanya dari riwayat ini? Kalau Nabi Muhammad SAW melarang perempuan bekerja, pasti Nabi Muhammad akan bilang ke Asma, "Hai Asma, kamu nggak usah bekerja, pulang sana. Perempuan haram," misalnya seperti itu. Kan Nabi Muhammad tidak seperti itu. Justru Nabi Muhammad membantu Asma untuk kemudian mengangkat makanan unta itu ke atas kepalanya. Nah, tapi
nyatanya larangan itu kan tidak terjadi seperti itu. Justru Nabi melakukan sebaliknya. Yang diatur dalam Islam ialah cara bekerjanya. Seperti apa misalnya? Tidak berdua-duaan dengan yang bukan mahram, tidak berpakaian yang memperlihatkan aurat, tidak menggunakan bahasa yang kemudian merayu-rayu, tidak bekerja yang haram, pekerjaannya halal gitu, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan keburukan-keburukan itu yang diatur oleh Islam. Bukan berarti boleh tidak bolehnya bekerja. Seperti itu. Tapi tentu ada juga izin daripada suaminya ataupun kalau belum menikah orang tuanya. Karena mereka itu apa? Nahkoda. Nahkoda itu harus didengar. Kalau nahkoda diganggu setirnya, maka daripada itu nanti kapalnya bisa kemudian goncang seperti itu di tengah laut. Maka izin dulu. Insya Allah kalau sudah menepati menutup aurat, maka pasti akan tidak jadi masalah seperti itu. Perempuan itu sangat dimuliakan justru oleh Islam. Coba kita bayangkan, kalau ada yang mengatakan Islam itu tidak memuliakan perempuan. Pernah mendengar hadis Nabi SAW? Ya Rasulullah, sahabat bertanya, Man ahaqqun nasi li husni suhbati. Siapa yang paling layak aku baktikan? Ummuka, ibumu. Summa man. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa man. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa man. Kemudian siapa? Abuka, bapakmu. Ibumu, baru bapakmu. Artinya apa? Islam sangat memuliakan perempuan. Jangan kemudian banyak orang sekarang ingin, mari kita menyetarakan status gender, feminisme. Banyak kemudian membesar-besarkan perkara itu. Kok penyetaraan itu mereka inginkan gitu? Untuk apa seperti itu? Karena perempuan dan laki-laki tidak bisa disetarakan. Ada masanya laki-laki memang membutuhkan jasa perempuan, dan ada masanya perempuan membutuhkan jasa laki-laki yang tidak ada pada dirinya. Kalau memang penyetaraan, suruh aja perempuan ngatrol di sana, mengangkat semen di masjid gotong royong. Kan tidak. Penyetaraannya apa? Ada yang masak, ada yang ngaduk semen. Itu sudah tupoksinya. Tapi entah apa yang dimaksud perempuan ini, penyetaraan dan lain sebagainya. Kalau penyetaraan tidak akan bisa, memang Islam sebaik-baik saf laki-laki di paling depan, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Maka perempuan begini, laki-laki begini. Tidak bisa disetarakan, dipukul ratakan. Dan anehnya, seperti yang saya bilang tadi, Nabi Muhammad sudah mengangkat derajat perempuan. Umuka, abuka, baru bapaknya. Kemudian al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di telapak kaki ibu. Perempuan juga ingin disetarakan. Yang awalnya tadi derajat perempuan 3 kali di atas laki-laki, malah mau disetarakan. Itu kan otaknya di mana? Saya sangat menentang feminisme itu. Karena itu sangat-sangat berbeda dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu justru sangat meninggikan perempuan, mau disetarakan. Ini teori dari mana seperti itu? Mau disetarakan, lama-lama nanti perempuan boleh berkhutbah seperti yang dikatakan orang yang entahlah siapa itu ya. Yang ketiga, perempuan mengapa menutup rambutnya? Bukankah di situ indah? Itu pertanyaannya. Maka, kenapa Islam melarang perempuan untuk menampakkan keindahan rambutnya? Justru ketahuilah, karena Islam tahu bahwa itu adalah keindahan. Tidak, kalau yang namanya keindahan suatu hal yang berharga, tidak semua dapat menikmatinya. Tidak, contohnya seperti ini. Ada berlian itu mewah, pasti itu dikacakan, terus kemudian ditaruh di museum. Apa semua orang bisa melihatnya? Tidak. Dipajang di pasar? Nggak mungkin, karena itu sangat berharga. Maka hanya orang tertentu beli tiket dulu, masuk ke museum dulu, berjalan-jalan dulu, baru nanti di lorong paling dalam, di situ tempat disimpannya berlian yang paling berharga itu misalnya.
Karena apa? Tidak sembarangan. Misalnya Ratu Elizabeth yang meninggal beberapa tahun yang lalu, itu seorang ratu. Apakah semua dapat berjabat tangan dengannya? Tidak. Kenapa? Karena dia mulia. Begitupun juga dengan perempuan. Tidak semua dapat menjabat tangannya, tidak semua dapat kemudian melihat rambutnya dan sebagainya. Apakah gara-gara Islam itu tidak membiarkan perempuan bebas? Tidak. Justru perempuan sangat menjaga perempuan. Itu yang harus digarisbawahi. Bagaimana cara Islam memuliakan perempuan. Tapi kadang bukan hanya orang non-muslim yang mengatakan Islam ini tidak menghargai perempuan. Muslimahnya sendiri yang merasa Islam ini nggak menghargai mereka, padahal mereka sangat dihargai. Hanya saja memang sudut pandang dihargainya mereka yang berbeda. Kalau sudut pandangnya menggunakan sudut pandang dunia, ya mereka akan selalu merasa tidak dihargai. Padahal Islam sangat menghargai. Sudahlah derajatnya 3 kali dari Bapa, sudahlah surga berada di tapak kaki ibu. Begitu luar biasa. Dan ada juga riwayat besok ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad berbalik badan, yang pertama di belakangnya itu adalah perempuan. Coba bayangkan. Maka daripada itu, itulah cara Islam memuliakan perempuan. Tapi banyak perempuan tertipu karena banyaknya mungkin mengkonsumsi teori-teori barat, teori-teori di TikTok, seolah ingin merasa disetarakan, padahal dia sudah tinggi, mau diturunkan derajatnya setara dengan laki-laki. Maka tidak seperti itu. Jadi sudah terjawab, kalau gara-gara nggak bisa bekerja, mengatakan dirinya tidak setara, tadi sudah dibolehkan bekerja dengan ada aturan tertentu. Kalau gara-gara merasa tidak membuka aurat, merasa tidak dihargai, tidak disetarakan, sudah dibahas tadi mengapa Islam menjelaskan menutup aurat. Lalu kalau tentang poligami, sudah juga dibahas bahwa justru Islam datang untuk mengurangi, bukan untuk menyuruh laki-laki untuk menambah. Karena kalau ayat ini tidak diturunkan, justru istrinya si suami itu unlimited. Seperti itu. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.